Halo Sobat Koko, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga tetap semangat dan stay healthy ya. Jangan lengah, tetap lakukan protokol kesehatan karena pandemi belum usai nih. Oke, di kesempatan kali ini kita dari kelompok 21 Bandung bakal membahas tentang bullying, insecure, dan mental health. Pastinya kalian semua udah sering banget dong dengar istilah-istilah kayak bullying, insecure, dan juga mental health. Atau ada dari kalian yang lagi dengerin terus lagi mengalami hal-hal ini. Nah, kalau iya, semoga podcast ini bisa membantu kalian ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Salsabila Safira Wijaya dan juga teman-teman aku di sini ada Wirda, boleh perkenalkan. Oke, makasih Salsa. Halo semuanya, aku Wirda. Mungkin gitu aja, lanjut ke yang lain. Semuanya, kenalin aku Hana. Salam kenal buat semuanya. Oke, BTW nih kayaknya akhir-akhir ini lagi marak banget gak sih kayak kasus bullying gitu. Kalian baca di berita ya gak sih? Kayak masih ada aja gitu kasus bullying yang dilakukan di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat. Dan yang paling sering kayaknya di sekolah deh, ya gak sih? Iya, bener banget. Bahkan kan berita akhir-akhir ini tuh bullying sampai yang ke siswa SD gitu kan. Dan itu tuh bukan Iya, sesuatu yang wajar, kayak berlebihan banget gitu loh. Dan di luar ekspektasi sih menurutku. Kok bisa mereka sampai segitunya? kayak menutup kemungkinan yang bisa melakukan aksi bullying itu cuman Mm-mm. kayak kaum-kaum kita kayak udah kuliah atau kerja atau SMP gitu ya. Iya. Ternyata usia dini pun bisa melakukan bullying gitu. Kalau menurut kalian, sebenarnya definisi dari bullying itu sendiri apa sih? Oke, mungkin aku dulu kali ya. Bullying Boleh, itu, Wirda. ya, bullying itu kan kita lebih tahu dengan istilah kayak perisakan, perundungan, dan penindasan, itu ya. Itu tiga kata yang paling apa ya, gampang lah buat Esensial gitu ya? orang-orang awam. Iya Iya benar. benar, orang-orang awam tuh paling bisa paham dengan tiga kata itu tadi, yang perisakan, penindasan, dan perundungan gitu kan. Nah, itu mungkin versi apa ya, singkatnya kalau dari aku. Berarti bisa disimpulin nih, bullying itu suatu tindak kejahatan yang membuat korbannya trauma, menderita, dan juga tertekan gitu ya. Iya, Sal, bener. Kalau menurut kalian nih, apa sih faktor atau sebab yang mendorong pelaku melakukan bullying itu? Kalau menurut aku itu pastinya ada dari pihak keluarga juga ya. Mungkin dia kurang Hmm, kasih sayang, jadi kayak berusaha biar orang lain merhatiin dia gitu ya. iya benar. Mm-mm. Terus bentuk penyalahgunaan relasi kuasa nggak sih Betul, betul. jatuhnya? Mm-mm, mm-mm. Terus dia juga bisa tuh belajar dari pelaku bullying, Ah, iya dari juga misal sih. tuh kakak kelasnya yang kakak kelasnya melakukan aksi bullying, terus kayak nggak ada punishment. Kayaknya kan bisa dilihat Benar. dari kayaknya keren nih kalau gue apa ya melakukan bullying sama anak itu. Tuh anak itu juga biasa aja sih, nggak apa ya, nggak bisa melaporkan kita ke Oh. pihak-pihak kayak guru atau yang berwajib lah gitu ya. Iya, menurutku juga dari faktor itu sih. Faktor ekonomi juga memungkinkan banget kan, kayak misalnya mereka si pelaku itu ngerasa kayak paling berkuasa, itu mempengaruhi banget Iya, kan. iya bener banget itu. Iya, kayak yang aku bilang tadi, relasi kuasa atau power. Jadi mostly semua pelaku bullying itu karena itu gitu gak sih? Benar, 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 benar. Emang kadang orang-orang itu kayak seenaknya sendiri aja mikirnya gitu ngomongnya, nggak Benar, mikirin benar, kayak benar. lain. Kadang manusia itu punya otak tapi nggak punya hati. Mantap. Sifat. Benar sih. Karena emang pola pikir juga nggak bisa ditebak kan, kayak perasaan juga nggak bisa ditebak. Kayak kata-kata yang kita Ya, keluarin kan, orang lain nangkepnya gimana kan itu di luar kendali kita kan. Jadi ya harus iya hati-hati aja benar. sih menurutku. Apalagi manusia itu kan sifat itu bener-bener nggak bisa ditebak gitu loh, Hmm, gimana hmm, 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 tapi hmm. mereka masih
Dan juga manusia itu punya apa ya, hasrat untuk menjadi penting dan diakui. Jadi kayak validasi gitu. Jadi buat dia merasa menjadi penting dan diakui sama orang lain, ya itu dia caranya menjatuhkan orang lain, mengejek orang lain, membuli orang lain gitu. Benar-benar. Karena emang nggak bisa dielakin sih, mau gimana pun manusia tetap apa ya, mereka tuh berbuat sesuatu ya buat dapat validasi orang lain ya, di samping buat menuhin goals mereka ya tentunya pengen dapat validasi dari orang lain, kayak misalnya kamu pinter ya gitu, ih kamu hebat deh kayak gitu. Iya. Itu udah Haus wajar. pujian manusia itu. Benar. Wajar, dan itu wajar sih menurutku. Wajar banget sih, apalagi kayak sekarang tuntutan dunia itu bener-bener kayak yang gimana ya, kayak menuntut kita itu supaya bisa dipuji, supaya kita bisa kayak oh aku ini harus ada di tinggi daripada mereka, kalau aku nggak punya itu nanti mereka ngeremehin aku, kan sering kayak gitu kan ya. Iya betul banget Hana. BTW kalian pernah nggak sih jadi pelaku bullying atau jadi korbannya gitu? Coba dong cerita. Oke, aku tuh dulu pas SD pernah kayak itu loh, bukan mungkin ini itu sih, mungkin aku yang termasuk kayak pelakunya atau gimana ya. Soalnya dulu tuh temanku ada ya satu cewek, kayak dia tuh agak agak baunya kurang sedap ya, dan teman-temanku iya, karena anak kecil ya, Jangan teman-temanku yang bilang lain. kamu jadi kayak body shaming gitu Enggak, deh. bukan aku dulu. Jadi dia tuh sama temanku yang agak julid tuh kayak ngomong ke teman-teman yang lain, yang namanya anak SD ya, itu masih kelas 1 apa kelas 2 gitu. Walah, Wow. kan yang julid tuh kayak bilang, ih ini tuh kok baunya kok kayak gini ya. Terus cewek-cewek yang lain kok malah jadi ngejauhin dia kayak gitu. Tapi itu cuma sebentar, kayak cuma ya tau lah ya, kalau anak kecil tuh kalau temenan nggak temenan tuh cuma sebentar kan marahannya. Jadi Iya kayak benar. gitu sebentar, terus tahu-tahu udah baikan lagi. Tapi menurutku itu salah satu kasus kecil sih Iya dari benar. bullying. Walaupun Ya benar. dan sedihnya ya ini aku ya. Dan sedihnya itu emang masih kecil, bisa aja sedini apa ya, kita tuh masih SD tapi kayak gitu kemungkinan besar bisa terjadi sih. Mungkin itu dari aku, Sal. Mungkin dari Salsa sama Hana. Iya, kalau misalnya itu sejak kecil aja udah kayak punya benih kayak gitu ya, apalagi kayak kita semakin beranjak dewasa Iya ya betul. pastinya. Dari Bener. kecil aja udah pasti dewasanya juga bisa aja lebih besar Malah lebih peluangnya buat. pro nggak sih kalau udah dewasa? Iya Iya benar-benar. benar banget. Tapi kita tuh sebenarnya jadi pelaku bullying nih. Contoh kecil kayak verbal itu kayak suatu contoh bullying yang apa ya? Yang kita tuh bisa tuh nggak sadar gitu loh. Kalau kita tuh melakukan bullying gitu. Iya benar banget itu. Cuman ikut-ikutan doang. Nah Pernah nggak sih itu kayak gitu? Aku benar, pernah banget. kadang tuh iya benar kan, kayak pernah aja kayak tadi yang aku bilang, itu temanku satu yang julid yang ngomong, tapi cewek-cewek yang lain tuh nggak ikut ngomong, tapi cara nggak langsung ikut jauhin. Itu kan sama aja kita pelaku Kayak dia ya. punya power gitu ya. Bener. Aku juga dulu pernah deh waktu SMP. Aku kan mata aku tuh kayak mata panda, tau gak sih yang mata panda itu tuh karena bukan karena aku begadang atau gimana ya, itu karena gen. Jadi orang tua aku tuh ada yang bapak aku itu tuh ada yang matanya hitam itu loh, kayak panda gitu. Sebenarnya sebelum aku dikata-katain kayak tahu nggak dulu aku dikatain apa, setan tau nggak, karena kan dulu aku putih nih, muka aku putih, terus emang mataku hitam, jadi kayak setan. Sebenarnya aku tuh nggak nyadar kalau aku tuh ada mata panda ya. Terus karena teman-temanku pada bilang setan kayak gitu, terus aku jadi kayak iya juga ya. Jadi kayak membenarkan diriku sendiri kalau aku tuh kayak iya juga ya, lu tuh jelek kayak setan gitu. Iya. Jadi lebih kayak apa ya, negatif self perception gak sih jatuhnya sama diri kita sendiri. Jadi benar. kayak nilainya iya, kayak kita membetulkan
perkataan mereka. Perkataan mereka, iya benar. Betul. Sebenarnya aku juga nggak terlalu kayak nanggepin banget, cuman karena dia ngomongnya berulang-ulang, jadi kan kita manifesting ya di otak kita, iya juga ya, apa iya ya, apa kayak setan apa gimana gitu. Tapi sering berjalannya waktu aku kayak udahlah bodo amat gitu. Toh juga sekarang tuh banyak makeup gak sih yang bisa buat menutupi kayak imperfection kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu aja. Bisa aku tarik kesimpulannya. Jadi penyebab anak-anak melakukan bullying itu kayak si pelaku merasa insecure, ya nggak sih, mencari validasi untuk menjadi lebih unggul dengan menjatuhkan orang lain. Terus ya itu manusia tuh punya sifat alamiah buat mengucilkan manusia yang berbeda gitu. Ya, aku setuju sih sama Salsa. Terus terkadang orang tuh melakukan bullying secara verbal ataupun non verbal tuh tanpa memikirkan jangka berpikir panjang gitu. Kayak dia tahu nggak sih efek samping, efek yang ditimbulkan setelah dia ngebully orang itu kan bisa berpengaruh sama kesehatan mental dia. Kesehatan mentalnya pasti terganggu dong. Kalau orang yang benar-benar mempikirin banget perkataan dia gitu. Bisa juga menurunnya rasa percaya diri. Terus depresi juga. Bisa juga bunuh diri yang paling serem ya. Itu kayak emang udah kayak urutannya nggak sih, kayak kita dengar sesuatu yang jelek tentang diri kita, ya udah kita kepikiran, terus lama-lama kepikiran, terus kayak insecure, gak mau makan iya, terus kayak stres mental kita kena, terus ya efek-efek buruk lainnya sampai yang bunuh diri itu. Pastinya bullying itu pasti kena ke kesehatan mental ya, pasti kayak insecure, merasa cemas, terus kayak kita membenarkan apa yang dikata sama pembuli itu. Anxiety gitu ya, ngerasa kayak aduh gelisah banget rasanya. Ya itu udah masuk ke itu sih penyebab apa sih namanya, kayak efek dari iya benar, itu efek, udah jadi efeknya ya kan kalau anxiety itu. Iya. Kalau kalian insecure tentang apa sih dari diri kalian? Terus gimana cara kalian ngatasinnya? Siapa tahu yang dengerin juga lagi insecure, terus bingung juga mau gimana ya caranya buat menghilangkan insecure ini gitu. Coba dong sharing guys. Hana mau duluan? Ya, Hana duluan. Aku dulu ya. Udah. Oke, thank you buat waktunya. Jadi insecure, dibilang insecure dalam diri itu kayaknya banyak banget ya kan, kita itu insecure. Kayak misalnya lihat teman kita gitu ya, merasa dia itu lebih cantik gitu, kayak kita itu juga waktu itu insecure, kok bisa ya dia cantik banget gitu, kok sedangkan kita itu kayak menurut kita sendiri itu kadang itu biasa aja. Terus kayak misalnya dia kok dia punya yang fisik yang bagus, body yang bagus. Nah dari hal-hal kayak gitu aja kita kayak bisa insecure. Nah kalau aku pribadi tuh kayak banyak banget gitu di insecure, kayak lihat orang lain itu kan kayak lebih pintar, aku kayak ngerasa insecure sama diri kita ketika berdampingan sama mereka ya kan. Kayak mereka jadi jago ngomong, sedangkan kita kayak bukan orang yang jago ngomong, jadi kayak sebelan gitu, kayak langsung insecure gitu, nggak bisa nyamain diri dengan mereka. Kayak apa yang dalam diri tuh kayak ngerasa kita itu selalu kurang, padahal kayak masing-masing dari kita itu ya pastinya punya keunikan dan kelebihan masing-masing kan. Ya itu sih namanya juga karena manusia itu ya pasti ada aja yang di insecurein ya, jadi ya kayak gitu, apalagi lagi anak muda gini ya kan tuh, jadi sering insecure. Jadi kayak insecure itu selalu ada gitu loh di dalam diri kita semua, kayak gitu sih. Iya, karena emang alamiah sih, manusia emang gak pernah bisa cukup gitu aja sih. Benar-benar. Oh ya, aku mau
Ya aku tahu ya yang dimaksud Hana itu gimana. Karena aku juga gitu. Aku insecure masalah penampilan sampai aku tuh kayak aku nggak tahu ya ini aku doang atau orang lain juga ada yang ngerasain kayak aku. Sampai-sampai kalau aku ngelihat orang lain tuh aku bisa nilai gitu loh, nilai outfitnya mereka. Jadi cuma sekedar lihat aku kayak oh ya ini bagus nih outfitnya. Oh iya kurang bagus deh. Oh iya kayak gitu. Sampai aku segitunya gitu loh, sampai bisa menilai orang lain. Padahal kan kayak gitu menurutku aku sadar kalau itu nggak perlu kayak ngapain sih aku nilai orang lain gitu dari penampilan kan. Tapi itu kayak udah Iya. Mendingan fokus keluar. ke diri sendiri Heeh, ya daripada orang heeh, lain. benar-benar. Tapi mungkin karena itu, karena aku insecure, jadi aku kayak apa ya ngenilai orang gitu kali ya. Itu sih kalau dari aku. Walaupun itu cuma di hati ya, nggak kayak ngomong ke orang, oh ini atletmu kayak gini nih, kayak gitu. Nggak, cuma kayak di hati ngenilai aja. Dan itu menurutku Iya. salah satu bentuk insecure aku sih. Kalau zaman sekarang emang insecure soal penampilan, tampang itu kayak nomor satu nggak sih? Paling Karena booming ya. pasti ada gitu Mm-mm-mm. privilege buat orang cantik, buat orang ganteng itu pasti ada. Buat orang kaya pun juga ada gitu. Iya benar-benar. Dari sisi pertemanan, percintaan atau ya kerja atau apalah ya kayak pertemanan sih yang aku rasain. Kalau dari Salsa gimana Sal? Kalau aku jujur sih kalau sekarang tuh lebih ke insecure tentang intelektual gitu ya. Kayak aduh kok dia bisa public speakingnya jago, nggak belibet. Kayak aku nih, aku jujur ya, aku tuh bukan tipe orang yang bisa ngomong sama, kita kan belum terlalu kenal ya. Terus kita Iya, bisa ngomong leluasa tuh, aku tuh belum biang kayak gitu loh, masih canggung. Terus Iya, aku iya. takut kayak menyinggung perasaan kalian atau gimana. Jadi kayak bener, otak aku tuh masih bener banget. gimana ya cara cara apa mulai obrolan gitu, padahal kita kan pengennya tuh kayak ya udah enak aja ngalir aja gitu ya nggak Ngalir sih aja. kalian. Iya bener banget salsa. Aku juga sering banget sih kayak salsa gini. Jadi mikir dulu Padahal ya kayak kita mau oh ngobrolin apa nih gitu biar nggak canggung tapi seru gitu kan. iya, Bener-bener. padahal ya udah sih jalanin aja ngalir aja, pasti juga orangnya kalau dia welcome sama kita juga pasti bakal nanggapin juga kok, ntar juga pastinya jadi hangat Iya. juga gitu loh. Bener-bener. Kitanya aja sih emang dasarnya overthinking tuh kayak udah biasaan. Iya benar banget. Ya kayak tadi misal kita tuh selalu overthinking kan kalau mau ngelakuin sesuatu. Itu kayak udah kebiasaan gak sih kayak sehari-hari kayak kita mau ngobrol sama orang, overthinking dulu, mikir dulu mau ngobrol apa, mau bicarain apa gitu yang nggak canggung, tapi juga seru kan bisa narik orang lain buat apa ya berkawan sama kita gitu kan. Nah itu overthinking tadi salah satu eh, bentuk dari insecure kan. Di apa ya, di masa-masa kita sekarang gitu insecure tuh bukan hal yang tabu gitu ya. Insecure tuh kayaknya Bener, semua remaja tuh hampir pasti ngalamin. punya insecurities dia sendiri gitu. Iya, ada Nah, ceritanya sendiri ya. iya. Di sini tuh gimana caranya kita mengelola insecure kita buat mengupgrade diri kita gitu loh. Jadi jangan berlarut-larut dengan insecure kita. Percuma aja nggak sih kalau Bener. kita insecure doang tapi nggak ada solusi. Gimana ya biar aku nggak insecure lagi sama misal Iya nih bener. kemampuan intelektual aku gitu. Yang kita harus keluar dari zona nyaman itulah. Iya benar banget. Karena emang zona nyaman tuh emang lingkaran setan sih. Eh, Susah ya ya udah kita udah keluarnya. iya kita udah nyaman gitu. Kadang orang mikir gini, lah aku kan udah nyaman, terus kenapa harus keluar dari zona ini gitu loh. Toh di zona ini aja aku senang-senang aja gitu loh. Tapi sebagai manusia yang apa ya suka challenge gitu, pastinya jadi apa keluar dari zona nyaman tuh suatu apa ya Tantangan lah ya. challenging buat dirinya sendiri gitu. Tapi ya itu tadi, untuk keluar dari zona nyaman kita juga butuh Mulai ya. kemampuan. Iya, harus prepare dulu gitu ya. Benar-benar. Dan di sini tuh sebenarnya yang mau kita garis bawahi adalah gimana cara kita ngolah rasa insecure gitu kan. Tadi rasa insecure kan udah kayak
hal wajar banget nih, semua orang pasti pernah ngerasain, dan kita tuh pengen teman-teman nih yang lagi denger ini, yang mungkin lagi ngerasa insecure banget itu, biar gimana sih cara kalian buat keluar dari zona insecure itu, kita tuh pengen bantu itu ya kan. Ngebantu kalian supaya kalian bisa punya pandangan gitu, supaya tidak dari hal tersebut. Bener banget. Dan aku tuh mau nambahin ya, kayak apa ya, buat teman-teman yang lagi di tahap insecure itu nggak apa-apa banget, itu wajar banget, karena aku tuh pernah ikut webinar ya, dan itu pembicaranya, narasumbernya pernah bilang kalau manusia tuh ada 3 tahap buat sampai di jati diri mereka itu. Yang pertama, mereka tuh bakal ngerasa bodoh amat sama segala sesuatu yang ada di lingkungan mereka, even itu diri mereka sendiri. Nah yang kedua itu saat mereka mulai ngerasa insecure nih, jadi kayak udah bisa bandingin diri dia sama diri orang lain, dan itu mungkin teman-teman lagi di tahap itu ya, dan itu nggak apa-apa banget, karena kalau kalian udah sampai di tahap insecure ini, kalian berarti udah aware nih sama diri kalian, kalian udah tahu kayak sisi baik buruk diri kalian, jadi kalian udah seenggaknya nggak masa bodoh amat nih sama diri kalian sendiri. Nah, yang tahap ketiga, gimana nih cara kalian buat ngolah rasa insecure kalian buat menjadi sesuatu yang positif gitu ya. Jadi nggak kayak yang tadi kita udah bahas kan, kalau kita insecure dipikir terus dan malah ujung-ujungnya kita kayak di lingkaran setan, nggak bisa keluar gitu ya. Itu jangan teman-teman. Jadi kita usahain nih optimalin buat developing diri buat jadi lebih baik, dari kalian kenal rasa insecure dari rasa insecure kalian itu, kalian bisa lebih mengenal diri kalian, jadi kalian bisa ngolah diri kalian jadi lebih baik gitu kan. Iya benar banget. Di sini tuh rasa mawas diri atau self awareness tuh benar-benar dibutuhin gitu ya. Kalau kita nggak kenal sama diri kita, terus kita juga bingung kan apa sih yang di-insecurein sama diri kita tuh. Apa sih yang mau kita perbaikin kan gitu, kalau kita nggak. Iya benar banget. Nah balik lagi kita harus tahu gitu loh tentang diri kita ya. Kalau diri kita aja nggak tahu sama diri kita sendiri, terus siapa lagi yang harus ngertiin diri kita gitu kan. Jadi insecure itu nggak melulu tentang kita stres mikirin itu gitu kan, itu ada jalan keluarnya, bahkan itu bisa jadi titik awal buat kalian ngedevelop diri kalian gitu kan. Iya benar banget ya, itu sih yang mau kita tekenin. Semuanya tuh insecure, cuman janganlah kita berlarut-larut sama keinsecurean kita. Kita harus mikir gimana caranya buat keluar dari zona insecure kita gitu loh. Kita harus temuin solusi-solusi yang tepat biar kita tuh nggak insecure terus, dan bisa jadi orang yang growth mindset gitu. Jadi nggak di situ aja gitu. Jadi dia tuh mau berkembang, nggak cuman mikirin keinsecurean dia aja, nggak cuman fokus mikirin kekurangan diri kita aja gitu. Jadi kita tuh harus bisa tahu gitu apa sih solusi dari keinsecurean kita gitu. Bener banget. Dan kalau kita ngerasa gagal itu wajar ya, Sal ya. Iya bener banget. Semuanya tuh pasti nggak, orang-orang sukses itu nggak tiba-tiba kayak berhasil aja gitu. Dia juga pasti melalui lika-liku yang jatuh bangun kelihatan aja ya. Iya. Cuman itu sih bedanya mental orang sukses sama mental orang yang menyet itu. Jadi dia kalau jatuh bangun tuh ya udah biasa aja, karena terbentur lalu terbentuk gitu kan. Bener terbentur terus terbentuk. Dan mungkin ini satu yang mau aku tekanin ya, mumpung masih muda nih, kita koleksi lah kegagalan itu, karena kalau kita udah terbiasa dengan kegagalan itu, kita kan bakal kayak kebal gitu ya, kebal buat ngadapin kemungkinan buruk yang kedepannya pasti bakal kita hadapin gitu kan.
Ya benar banget. Jadi kalian tuh jangan takut mencoba hal-hal baru gitu ya, Mirda. Bener. Toh juga kalau kita koleksi kegagalan masa muda nggak terlalu beresiko. Beda juga halnya sama kalau kita ya udahlah besok aja, besok keburu tua. Bener. Kapan mau ngoleksi pengalaman gitu kalau kita Iya, ntar aja. Pola susah ya buat diperbaikinya tuh susah. Iya, karena ya udah kebentuk mentalitas itu tadi yang salah. Bener. Oke, jadi dari beberapa topik yang sempat kita bahas tadi ada bullying, mental health, dan juga insecure. Tadi itu ternyata saling berhubungan loh guys. Terlepas dari aksi bullying verbal maupun non-verbal, itu sama-sama menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban bullying. Bisa berupa gangguan kesehatan mental, terus kecemasan, insecure, dan juga self perception negatif terhadap diri si korban. Nah, dan juga di sini tuh yang mau aku tekenin banget, semua orang punya keinsecurean masing-masing guys. Yang harus kita lakuin adalah aware terhadap diri kita, cari tahu solusi untuk menangani insecure kita dan jangan berlarut-larut dalam insecure tanpa bertindak untuk cari solusi. Nah, sekian kami bertiga pamit. Semoga podcast ini bermanfaat bagi kalian yang dengerin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.